Ya. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang supply chain management, terkhususnya untuk perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusma Yuda dan rekan saya Amirul Azmi. Ya, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Next. Oke. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau disebut ICBP merupakan salah satu perusahaan produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka. Dengan kegiatan usaha utama antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus serta minuman. Guna mendukung kegiatan usaha utamanya, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang produksi baik kemasan fleksibel maupun karton. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan total food solusi. Misinya, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan kami, proses produksi kami, dan teknologi kami. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dengan harga terjangkau, yang merupakan pilihan pelanggan. Memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Oke, next. Nah, untuk bisnis dari perusahaan ini ada beberapa macam, kawan-kawan bisa lihat semua. Ada Indomie, Supermie, Sarimie, Sakura, Popmie, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah struktur organisasi dari perusahaan ini, mulai dari direktur utama, direksi, dewan komisaris, sampai terbagi berbagai macam bidang, yaitu komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relationship, investor relation, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Dan sampai ke bawahnya, sampai ke akar di bawah, kawan-kawan bisa baca sendiri. Bagi menjadi dua, yaitu operasional dan korporasi. Oke, berikut adalah ketidakpastian supply strategi PT Indofood. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pemasok lokal dan luar negeri, perusahaan yang telah memenuhi syarat pabrik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bahan baku mentah berasal dari pertanian atau perkebunan. Ketiga, membuat program supplier quality management and assessment program untuk mengukur kemampuan pemasok agar sesuai target. Ketidakpastian proses produksi PT Indofood. Yang pertama, PT Indofood menerapkan strategi push berdasarkan parlemen agregat permintaan konsumen. Yang kedua, biaya dapat ditekan dan penggunaan bahan baku menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya ada ketidakpastian permintaan PT Indofood, yaitu adalah mengaplikasikan SAP dan AOP untuk strategi rantai pasoknya. Ya. Berikutnya ada strategi manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yaitu sekarang strategi manajemen terdapat produk, melakukan inovasi terus-menerus, membangun pabrik di luar negeri, standarisasi produk, dan mempertahankan kualitas. Place, salon distribusi, wilayah penjualan, lokasi gerai, tingkat dan lokasi penjualan, sistem transportasi. Karena harganya di Indonesia dihargai hanya 1.500 sampai 3.500. Promosinya yaitu menemukan tagline Indomie seleraku. Biasa kan? Iklannya di billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Lanjut. SAP dan AO.
APO. PT Indofood memiliki aplikasi SAP Advanced Planner and Optimizer, SAP APO sebagai solusi supply chain management (SM). SAP APO adalah aplikasi supply chain planner untuk merencanakan produksi, warehousing, dan transportasi. Selain itu, untuk merencanakan kebutuhan pelanggan yang kemudian akan dikorelasikan dengan set yang dimiliki perusahaan inventory yang ada. Dengan menerapkan SAP APOPT, Indofood dapat memahami dan mengatur variabilitas permintaan supply dan menentukan kebiasaan yang optimal secara dinamis. Lanjut. Sistem distribusi. Metode distribusi storage langsung dikirimkan menggunakan jaringan distribusi yang dimiliki dan mengirimnya berdasarkan wilayah terdekat dari cabang pabrik atau store Indofood. Lanjut ada tahapan distribusi. Tahapan distribusi Indomie yaitu pertama dari produsen langsung ke wholesaler, langsung ke retail dan konsumen. Tahapan distribusi lainnya yaitu pertama ada manufaktur ke konsumen, pedagang eceran ke konsumen, manufaktur, pedagang besar, pedagang eceran ke konsumen, manufaktur, agen, pedagang besar, pedagang eceran ke konsumen. Lanjut. Daftar distributor PT Indofood. Ada PT Indomarko Adi Prima, ada PT Tristama Makmur, ada PT Daya Usaha Utama, ada PT Kemako Mandiri Corporation, ada PT Kereko Raksa Corporation. PT Indofood mulai gerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN. Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Bahkan, konsumen dari negeri yang merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, penjualan Indomie sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Bahkan di Yogyakarta, agen-agen bekerja sama menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo, warung yang menyediakan bubur kacang hijau dan mie instan atau mie goreng sebagai menu utamanya yang berjumlah ratusan. Lanjut. Buat diagram alur mie instan PT Indofood bisa dijelaskan oleh teman saya Gus Mayuda. Ya, oke. Untuk diagram alurnya, yang pertama itu adalah penerimaan bahan baku tentunya terhadap PT Indofood. Yang berikutnya adalah penyusunan bahan baku dan dilanjutkan pengeluaran bahan baku. Ada 63 perusahaan anak cabangnya yang memiliki 350 depot dan 1.200 kendaraan operasional yang digunakan oleh PT Indofood. Di sini supplier yang mana meliputi Bogasari Flomis, Infomas, PT Food Ingredient Development, Racipek dan lain sebagainya, bisa teman-teman baca. Dan berikutnya langsung berpindah ke manufaktur, ya. Dari manufaktur ini nanti itulah yang masuk penerimaan bahan baku, penyusunan bahan baku, pengeluaran bahan baku, dan cooling, frying, cutting, unfolding, streaming, slitting, freezing, mixing. Nah, seluruh itu semua itu ada diproses di bagian manufaktur perusahaan. Setelah itu baru didistribusikan kepada customer dengan melalui agen distributor atau dari seller atau juga dari retail gitu, yang akan diterima langsung oleh customer. Rule ini akan ngelooping dan selalu seperti ini rule-nya untuk kedepannya untuk PT Indofood sendiri. Oke, next. Ada quality management system untuk menjadi supplier Indofood. Oke. Selanjutnya ada quality management system untuk menjadi supplier Indofood perlu memenuhi quality management system atau QMS. QMS dilakukan menggunakan jasa perusahaan audit eksternal atau third party. Supplier akan diaudit ulang setiap 12 bulan material atau 24 bulan low risk material. Supplier Quality Management and Assessment Program atau biasa disingkat SQMP mengukur kemampuan supplier untuk mencapai kualitas yang konsisten dalam memenuhi spesifikasi perusahaan. Pertama ada on time and in full delivery, lalu ada cost competitive, lalu ada reliability and flexibility.
Lanjut, adalah manajemen inventory dari strategi dari Indofood. Pertama ada di mana ada terdapat sourcing unit, lalu ke distribusinya yaitu pada central distribution center, ada level lowest, yang pertama tadi ada yang di level highest, yang distribusi di level lowest, dan pengantaran karena ke detail atau konsumen ke divisi pada level medium. Lanjut, vendor management inventory. Berikut vendor management inventory akan dijelaskan oleh teman saya, Gus Yuda. Ya, untuk vendor manage inventory ya. Yang pertama tentunya PT Indofood melakukan plan order per SKU ke beberapa market, ya, bisa kita bilang market. Ya, dia mengorder produknya ke Alfamart, ke Hypermart, ke Carrefour, dan ke Giant. Habis itu hasil dari inventory reportnya akan dikembalikan lagi ke Indofood, terus Indofood mengorder lagi produknya ke market tersebut sampai kekayaan datang ke Indofood. Iya. Seperti itu. Next. Oke, selesai ya. Mungkin ini penjelasan sedikit dari kami tentang supply manajemen dari PT Indofood. Ya, dari PT Indofood. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Amirul Azmi. Saya Kusuma Yuda, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.